Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Sharfi dari kelas 7A dengan nomor pokok mahasiswanya 221063105010. Di sini saya akan memaparkan poster statistik inferensial saya mengenai perubahan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Jawa Tengah pada tahun 2023-2024 dengan uji T 2 sampel dependen atau per sampel t-test atau uji T berpasangan. Perkenalkan diri, saya akan menjelaskan tentang poster statistik inferensial saya dengan judul perubahan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Jawa Tengah tahun 2023-2024 dengan uji T 2 sampel dependen atau paired sample t-test. Yang pertama ini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau prevalence of undernourishment atau POU merupakan indikator strategis dalam pencapaian SDGs nomor 2 tentang bebas kelaparan. Bebas dari kelaparan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Yahya DKK tahun 2023. Nah, secara nasional, POU ini menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai 10,21% pada tahun 2022, menurut Yahya DKK tahun 2023. Dengan kondisi ini krusial karena POU memiliki kaitan erat dengan resiko stunting di Indonesia dan dipengaruhi oleh faktor-faktor multidimensi seperti akses pangan dan kondisi ekonomi menurut Istiqomah tahun 2022. Nah, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa POU ini memiliki karakteristik ketergantungan spasial yang telah dilakukan oleh Yahya DKK tahun 2023 dan Mardison tahun 2020. Sehingga analisis regional menjadi penting. Karena adanya ketergantungan spasial ini, menggarisbawahi perlunya analisis mendalam pada tingkat regional, yang dimana analisis regional ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif. Karena penanganan masalah pangan tidak dapat disamaratakan antar wilayah dan harus mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial ekonomi setempat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus di wilayah Jawa Tengah dan bertujuan untuk membandingkan secara statistik perbedaan rata-rata POU antara tahun 2023 dan 2024 menggunakan uji T 2 sampel dependen atau per sampel t-test untuk memberikan bukti empiris mengenai efektivitas upaya perbaikan kondisi pangan. Yang dimana tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara statistik perbedaan rata-rata prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau POU di Provinsi Jawa Tengah pada antara tahun 2023 dan 2024. Itu metode yang saya gunakan. Metode penelitian yang saya gunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode ex post facto atau kausal komparatif, yang dimana data yang digunakan adalah data sekunder prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2023 dan 2024 yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik atau BPS melalui situs www.bps.go.id
yang dimana sampel penelitian ini terdiri dari 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik total sampling yang melibatkan semua unit populasi untuk pengujian perbandingan, di mana variabel yang dianalisa adalah POU dengan skala pengukuran berbentuk rasio. Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi RStudio sebagai berikut. Yang pertama, kita mengumpulkan terlebih dahulu data sekunder melalui situs resmi BPS. Yang kedua, sebelum kita melakukan pengujian hipotesis, data diuji terlebih dahulu menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk menilai normalitas sebaran data. Jika hasil uji sebaran data terdistribusi normal atau p-value-nya lebih dari 0,05, analisis komparatif dilanjutkan dengan uji T2 sample dependent atau pair sample t-test. Nah, uji ini juga digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan antara dua periode waktu atau 2023 dan 2024 dalam subjek yang sama. Tetapi jika data tidak berdistribusi normal, kita akan melakukan analisis menggunakan uji Wilcoxon Sign Rate. Nah, berikut merupakan output uji normalitas menggunakan aplikasi RStudio. Sini terlihat Shapiro-Wilk normalitasnya, p-value-nya 0,7651 yang mana p-value-nya lebih dari 0,05 di tahun 2023. Dan untuk data 2024 juga p-value-nya 0,793 yang mana p-value-nya lebih dari 0,05 juga. Yang berarti kedua data tersebut berdistribusi normal. Lanjut, kita langsung masuk ke tahapan uji T2 sample dependent, yang mana di tahap pertama ada merumuskan hipotesis, yang mana hipotesis H0 itu hipotesis penelitiannya tidak terdapat perbedaan signifikan antara prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2023-2024 di Provinsi Jawa Tengah. Untuk H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di tahun 2023-2024 di Provinsi Jawa Tengah. Lalu langkah yang kedua, kita cek asumsi. Yang pertama, data berskala rasio, dan yang kedua, observasi berpasangan berasal dari unit yang sama pada dua waktu atau dependen. Dan yang ketiga, data berdistribusi normal yang telah dilakukan uji normalitas. Yang langkah ketiga, tahapan ketiga, menentukan uji statistik dengan rumus berikut, T hitung sama D per SD per akar N. Setelah itu, langkah keempat, kita menentukan p-value berbantuan aplikasi RStudio, dan langkah kelimanya membuat kesimpulan. Berikut bagian tahapan uji dua sampel dependent. Yang pertama, kita mulai terlebih dahulu, lalu kita input data, uji normalitas. Jika data berdistribusi normal, kita menggunakan langsung ke uji T2 sample dependent. Tapi jika data tidak berdistribusi normal, kita langsung lanjut ke uji Wilcoxon Sign Rate Test. Ini saya buat flowchart-nya atau diagramnya simple. Karena kalau misalkan berdistribusi normal, kita langsung lanjut ke uji T2 sample dependent, lalu kita melalui 5 tahapan tadi. Rumusan hipotesis, cek asumsi, uji statistik, p-value, dan membuat kesimpulan. Lalu selesai. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial. Kita uji datanya menggunakan uji T2 sample dependent atau pair sample test. Kita menggunakan RStudio. Ini
tampilan RStudio. Dan sebelum kita uji, kita masukkan dulu data sekundernya. Karena saya sudah memasukkan data sekundernya ke Excel, yang dimana ini terdapat 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dan di tahun 2023 ini tingkat prevalensinya dalam bentuk persentase. Dan ini di tahun 2024 tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dalam bentuk persentase juga. Kita masuk ke aplikasi RStudio. Tampilan awalnya seperti ini kalau kita buka aplikasinya. Pertama kita klik RScript. Setelah RScript, kita masukkan dulu datanya. Kita klik file, import data Excel, karena kebetulan saya memasukkannya di Excel, jadi from Excel. Tunggu sebentar. Kita browse. Datanya tadi saya beri nama data prevalensi. Tunggu sebentar. Ini data prevalensi. Langsung kita open. Setelah kita open, kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Ini karakter benar, ini 2023 kita ganti jadi numerik, dan 2024 juga kita ganti jadi numerik. Setelah itu kita tunggu. Nah, setelah datanya sudah berganti jadi numerik, kita copy clipboardnya, folder previewnya, lalu kita import. Nah, di konsolnya sudah muncul ya, yang tadi code preview. Lalu kita di RScript-nya kita paste yang tadi kita sudah copy, lalu kita running.
Nah, di konsolnya sudah muncul, lalu kita cek uji normalitas. Nih, ini datanya tadi. Ini sudah kita copy sebentar. Nah, ini datanya. Kita copy ya. Ada 35 kota atau kabupaten. Nah, di R-slip-nya kita cek uji normalitas. Pertama kita itu dulu library stats-nya, lalu kita running. Setelah itu kita cek menggunakan Sapphire. Kenapa menggunakan Sapphire? Karena data Sapphire itu N-nya kurang dari atau sama dengan 50. Jadi karena ini datanya atau populasinya 35, jadi kita masih bisa menggunakan uji Sapphire Wheel. Tapi kalau sudah lebih dari 50, tidak bisa menggunakan uji Sapphire Wheel. Seperti itu. Lalu kita panggil datanya. Data apa tadi? Data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Terus kita ketik $. Kita mau uji normalitas tahun 2023 terlebih dahulu. Kita running. Nah, di konsolnya ini terlihat ya di konsol. Ini di konsolnya. Konsolnya ini terlihat. P-value-nya 0,7651. Yang mana P-value-nya lebih dari 0,05, yang mana ini artinya datanya berdistribusi normal. Data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2023 berdistribusi normal. Lalu kita cek juga yang tahun 2024, apakah datanya berdistribusi normal juga atau tidak. Kita data prevalensi, ketik $, lalu kita pilih yang tahun 2024. Kita mau cek uji normalitas tahun 2024 datanya. Kita running. Nah, setelah kita running, hasilnya Sapphire Wheel normalitasnya p-value sama dengan 0,793, yang mana p-value lebih dari 0,05, yang artinya data tersebut berdistribusi normal. Nah, setelah kedua data tersebut berdistribusi normal, maka kita langsung lanjut ke uji T2 sampel dependent atau pair sample t-test. Uji T2 sampel dependent atau pair sample. Yang pertama kita ketik dulu library stats-nya, lalu kita running.
Nih kita di running di konsolnya sudah ada ya library stats-nya. Setelah itu kita dites. Dites data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Kita klik dolar tahun 2023, koma, enter data, panggil lagi data prevalensinya, terus ketik dolar, kita pilih yang tahun 2024, koma, terus kita alternatif, kita pakai uji dua pihak. Berarti kalau uji dua pihak berarti two-sided. Lalu koma lagi, pair-nya jangan lupa pair nya true. Nah, dia munculkan this is koma, terus levelnya levelnya 0,95 pada taraf kepercayaan 95%. Kita running ya. Running nggak muncul. Coba kita ulang library stats-nya. Oke. Running. Dia baru muncul. Dia terkendala jaringan sepertinya. Nah, di sini T-nya sama dengan 7,688, derajat bebas 34, p-value-nya 6,132 pangkat negatif 09. Sekian tutorial dari uji T2 sampel dependent. Selanjutnya kita ke bagian hasil. Kita masuk ke bagian hasil. Sambil menunggu ya di konsol ini, p-value kan 6,132 pangkat negatif 09, yang artinya p-value 6,13 dikali 10 pangkat negatif 9, yang mana p-value kurang dari 0,06. Nah, kalau p-value kurang dari 0,06, p-value-nya kurang dari 0,05, berarti data tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2023-2024 di Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Oke, kita lihat ke posternya. Terus sebentar. Setelah dilakukannya uji
Setelah tadi telah dilakukan uji tes dua sampel dependent atau t-test menggunakan aplikasi RStudio. Kita lihat di hasil penelitiannya, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menggunakan uji T2 sampel dependent atau t-test berbantuan aplikasi RStudio sebagai berikut. Ini datanya. Diperoleh nilai T-nya 7,688 derajat dengan derajat bebasnya 34 dan p-value-nya sama dengan 6,13 kali 10 pangkat negatif 9, di mana nilai p-value-nya jauh lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2023 dan 2024. Pada taraf interval kepercayaan 95% berada pada rentang 1319 sampai 2268 dengan estimasi selisih rata sebesar 1793. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami perubahan sekitar 1,79 poin persentase dari tahun 2023 ke tahun 2024. Jadi kesimpulannya, hasil analisis komparatif menggunakan uji T dua sampel dependent menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau POU di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2023 dan 2024 yang berupa penurunan yang signifikan sebesar 1,79 poin persentase, yang dimana implikasinya itu penurunan ini berarti membuktikan efektivitas positif dari program intervensi ketahanan pangan yang telah dilaksanakan di tingkat regional. Sebagai langkah lanjutan bagi pemerintah agar dapat mempertahankan dan memperkuat program jaminan akses pangan serta melaksanakan penelitian lanjutan yang terintegrasi spasial untuk mengidentifikasi faktor kontributor lokal dan memastikan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan tepat sasaran di wilayah yang paling rentan. Berikut referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan. Yang pertama ada Istiqomah N tahun 2022 dengan judulnya Pengaruh Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Kerawanan Pangan, dan Keragaman Pangan terhadap Penurunan Prevalensi Stunting di Indonesia. Yang kedua, referensi yang saya gunakan nomor jurusan E tahun 2020, yaitu dengan judul Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Sumatera Barat menggunakan Gyoda. Dan referensi yang ketiga dari Yahya DKK tahun 2024, yaitu Pemodelan Spasial Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan menggunakan pendekatan ketahanan pangan di Indonesia tahun 2022. Sekian pemaparan poster statistika inferensial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.